Ilham, pemuda tampan yang akhlaknya tidak secemerlang namanya. Pemuda ini terperosok dalam kehidupan malam yang penuh kesenangan. Ia sampai lalai menjadi teladan baik bagi adik-adiknya, Aini dan Aisyah. Dan juga tidak membalas perhatian Karmila, gadis yang sangat memperdulikannya. Assalamualaikum Bang Ilham. Waalaikumsalam. Abang kok baru pulang sih? Bapak nungguin tuh Bang, semalaman sampai khawatir kayak gitu. Udah lah, nggak perlu tahu, nanya mulu. Kak Karmila mau ke depan tuh, anterin Gi. Temen kita ada yang ketusuk. Kita harus bantuin mereka. Ketusuk? Iya. Bang Ilham, jangan pergi nanti kalau Bang Ilham kenapa-napa gimana? Mila! Pantesan kamu diantar sama Kang Dana nggak mau. Ternyata mau ketemu sama laki-laki ini. Mila, kamu harus sadar dong. Papa kamu itu calon lurah. Kamu harus bergaul dan berteman sama orang-orang yang elit. Jangan yang bobrok dan memalukan seperti ini. Maksud ibu ngomong kayak gitu apa ya? Ibu pikir kami ini apa? Mama udah dong, Mah. Mama jangan bikin malu Karmila di sini. Orang tadi cuma ketemu doang kok. Lebih baik saran dari saya, mendingan tante pergi aja dari sini sebelum saya... Apa? Kamu ngancam? Iya. Kamu mau saya tuntut? Ilham, udah nggak usah diurusin. Malu lah urusan sama mama kayak gini. Ini lagi kacau Ilham, ayo. Ia habiskan waktunya dalam gemerlapnya dunia. Ia menganggap kesenangan dunia ada di atas segalanya. Ia biarkan dirinya tenggelam, hingga akhirnya ia makin terpuruk dan tak mampu keluar. Bapak kenapa sih, Pak? Bapak tuh nggak pernah ngertiin Ilham, Pak. Ilham itu punya dunia sendiri, Pak. Jadi Bapak nggak bisa larang-larang Ilham. Ilham, di dunia ini kamu nggak bisa hidup seenaknya. Harus ada aturan, kembali kepada agama. Kamu ini kan lulusan pesantren, harusnya kamu paham. Paham apa, Pak? Mau bahas agama lagi? Pak, jujur ya, Ilham waktu itu masuk pesantren juga terpaksa gara-gara Bapak. Dan sekarang Ilham pokoknya pengen bebas ya. Astagfirullahaladzim. Lihat, kamu kira umur itu ada di tangan kamu, ha? Kalau kamu nggak mau dengerin Bapak, pergi dari sini. Pergi kamu! Biarkan dia pergi. Pergi, Bang. Camkan ya. Kamu pergi dari sini, cari kebebasan kamu. Tapi suatu saat nanti kamu akan terpuruk. Dan kamu akan ingat kepada Allah. Tapi saat itu sudah terlambat. Enggak. Ilham gak bakal nyesel, Pak. Penyesalan Ilham selama ini, kenapa Ilham gak pergi aja dari dulu? Pergi kamu! Pergi! Udah. Udah, biarin dia. Ayo masuk. Ilham makin tak bisa mengendalikan diri dalam kehidupan bebas yang dia inginkan. Dan akhirnya dia hancur oleh keinginannya sendiri. Ia terpuruk dan nyawanya berada di ujung tanduk. Dan sekarang Ilham pokoknya pengen bebas ya. Astagfirullahaladzim. Ilham! Lihat, kamu kira umur itu ada di tangan kamu, ha? Aduh, panas. Tolong! Tolong! Bro, tolongin gua, bro! Bro, panas, bro! Lihat, Tom! Tolongin gua! Tolong, panas! Tolong! Ya Allah! Ya Allah, hamba mohon kepadamu, ya Allah, jangan masukkan hamba ke sini, ya Allah. Ya Allah, ampuni hamba. Hamba nggak mau masuk neraka, ya Allah. Hamba ingin bertobat. Ampuni hamba, ya Allah. Tolong! Pak!
Pak tolongin Ilham Pak, yang udah kamu Pak. Ilham? Pak tolongin Ilham Pak, Ilham. Istighfar nak, istighfar. Astagfirullahaladzim. Lagi istighfar. Astagfirullahaladzim. Bapak ambil Ilham. Ilham mau tobat, Bapak ambil Ilham. Bapak! Kata-kata Bapak benar. Umur di tangan Allah. Maafin aku, Pak. Aku akan bersimpuh di kaki Bapak untuk minta maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak? Pak? Bapak kenapa ya? Semenjak Bang Ilham pergi, Bapak jadi sering sakit keras, Bang. Pak, maafin Ilham ya Pak. Ilham benar-benar sadar. Ilham selama ini nggak pernah dengerin apa kata Bapak. Dan Ilham juga sadar Pak. Ilham selama ini ngejauhin ajaran agama. Ilham janji Pak. Ilham pengen tobat. Ilham pengen berubah Pak. Maafin Ilham ya Pak. Maafin Ilham. Pak. Ilham, anakku. Bapak memaafkan kamu, nak. Walaupun kamu nakal, kamu tetap anak Bapak. Pesan Bapak supaya mulai sekarang kamu jadi pelindung adik-adik kamu dan nenek.
Bul, lu ngapain? Bantuin lo. Gak usah Bul, biar gue sendiri aja. Biar cepat. Bul, ini amanah dari bokap gue, Bul. Bapak Tapi gue pengen nebus kesalahan gue ke bokap gue. Biarin gue sendiri. Acaranya udah selesai kan? Mak, maaf ya saya nggak ngikutin dari awal sampai akhir. Tapi tukang kebun saya suruh ngelayat. Oh ya, saya kirim juga uang 200.000. Udah terima kan? Pasti udah terima dong. Tentunya cukup ya. Ayo. Ayo. Pak, maafin Ilham ya Pak. Ilham benar-benar menyesal. Dan Ilham juga baru sadar. Gak ada satupun kebebasan yang bisa menolong Ilham. Ilham janji Pak, Ilham akan berubah. Dan Ilham akan menjalani semua amanah dari Bapak. Maafin Ilham ya Pak. Pak, pokoknya kita harus berangkat umroh, Pak. Harus bisa. Rani kan udah bilang sama Bapak tiap hari, Bapak itu bendahara masjid. Masa nggak bisa pakai uang masjid sedikit pun? Gak bisa Rane, umroh itu kan mahal. Bisa, Pak. Pasti bisa. Bapak bisa pinjem uang masjid. Ya kalau nggak dikasih pinjem, Bapak bisa ambil dikit-dikit. Nanti kita kembalikan. Rani itu bosan miskin, Pak. Apa hubungannya miskin sama umroh? Ada hubungannya, Pak. Kata teman Rani, siapapun yang berangkat umroh ke Mekah dan berdoa, pasti hidupnya akan berubah. Nanti kita di sana sekalian nyalap berkah, Pak. Kita ngemis. Pasti untungnya banyak. Iya. Kita pasti kaya, Pak. Ya. Pak, gimana pun kita harus berangkat umroh ya, Pak. Jawab dong, Pak. Ya, Pak. Berangkat ya. Beneran? Makasih, Pak. Rani sayang sama Bapak. Berangkat umroh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak semua, saya punya kabar gembira. Pembangunan masjid kita yang selama ini tertunda akhirnya bisa berlanjut. Ada donatur yang menyumbangkan hartanya 300 juta untuk renovasi masjid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya saya punya kesempatan juga buat dapetin duit buat umroh. Kalau jumlahnya segitu, insya Allah pembangunan masjid kita akan segera rampung, Pak Haji Mardani. Iya Pak Haji Salim, saya yakin juga begitu. Karena donatur tersebut sudah membayar kontraktor. Kalau udah ditanganin sama kontraktor, dari mana gue dapet duit? Kalau boleh tahu kontraktornya dari perusahaan mana Pak Haji? Dari PT Wahana. Pak Irwan Rahmat yang ditunjuk sebagai pimpinan proyek. Iwan Rahmat, PT Wahana. Dia kan teman lama gua. Apa? Istri lu kena kanker stadium 3. Iya, Wan. Wan, lu kan teman lama gua, Wan. Gua minta tolong sama lu, Wan. Biar penyakit bini gua gak makin parah, Wan. Lu tuh satu-satunya orang yang bisa nolongin gua, Wan. Lu kan bisa menekan biaya renovasi masjid, Wan. Lu kurang-kurangin aja biayanya, Wan. Kayak pasir, semen, lu beli aja yang kelas 2, Wan. Terus juga tukang lu kurang-kurangin aja. Kalau ketahuan, ntar kita dikira korupsi. Gak bakal ketahuan, Wan. Gue jamin, Wan. Gue jamin. Gue akan bendahara masjid, Wan. Sekarang, tergantung lu, Wan. Tergantung lu nya, Wan. Wan, tolongin Mbak, Wan. Ya, Wan, ya.
Makasih ya, Wan. Makasih. Makasih ya, Wan. Ya Pak, ini Pak, catnya Pak. Mas, minta yang paling murah aja catnya. Terus juga semen juga yang paling murah. Pasir, besi kelas 2 aja. Ya, Ya, masih ada Pak, ada. jangan lupa buat gosongnya. Oke Pak. Terima kasih ya. Oke. Ampun, ini pasir jelek banget. Banyak kerikilnya lagi. Pak Salim. Nih, Pak Salim, coba lihat. Pasir jelek banget, banyak kerikilnya, nggak salah nih. Iya nih, kok jelek banget ya? Tuh, semennya juga kagak bermerek. Beli di material mana ya? Besi kecil. Katanya mau dikasih yang 16, yang gedean. Ini mungkin buat campuran, Pak Haji. Campuran apaan? Ini kan buat pembangunan masjid. Kenapa kualitasnya kayak gini? Ini saya bingung nih. Jangan-jangan dia mau ngirit apa mau korupsi? Maaf Pak Haji, kita nggak boleh suzon. Saya yakin Iwan itu orangnya nggak begitu. Dan juga dia kan ditunjuk langsung sama donatur. Saya yakin Iwan orangnya amanah. Iya benar Pak Haji. Sebaiknya nanti kita tanya saja langsung ke yang bersangkutan. 8 juta, 9 juta, 10 juta, 11 juta. Ditambah ini 50 juta, berarti uang kita 61 juta, Bu. Kamu bukan. Sekarang kita berangkat umroh, Bu. Beres, Pak. Alhamdulillah. Akhirnya jadi berangkat umroh juga. Amin. Tapi Bu, kamu harus segera daftar. Karena si Haji Mardani udah mulai curiga Mas Iwan. Kalau Iwan itu korupsi. Ya Bapak takut aja kalau Iwan nggak bisa jaga omongan. Rasa bener Haji Mardani. Pak, kita habisin aja Pak. Kita bikin malu di depan jamaah. Nanti kalau orang-orang sudah nggak ada yang percaya, dia bisa apa? Ya udah Pak, saya buka dulu. Ya. Alhamdulillah. Tadi ya Bu, jagungnya itu Makasih ya, saya Pak. dapat banyak. Stop. Bu Rani. Abis sholat di mana? Apa habis pengajian ya? Kok pakai mukena gitu sih? Enak aja lo kalau ngomong habis dari pengajian. Saya ini habis belanja di mall. Lah, kok habis belanja pakai mukena, Bu? Saya itu memang sengaja. Saya mau coba mukena ini dipakainya enak apa enggak. Mukena ini kan saya beli di mall. Mahal. Nanti kalau enggak enak kan bisa ditukerin. Oh ya Pak, uang kembalian yang 2.000 itu buat Bapak aja ya. Nanti bikin pesta di rumah. Makasih Mbak. Ya. Rani, mukena itu bukan buat jalan, tapi buat sholat. Makanya lu tuh rajin sholat biar ngerti mukena itu manfaatnya buat apa, tepatnya pakai di mana. Nah,
Kalau ngomong itu dipikir, jangan pernah nyuruh saya rajin sholat. Sholat saya itu lebih rajin daripada ibu-ibu semua. Ngerti nggak? Buktinya sebentar lagi saya akan berangkat umroh. Hah? Umroh? Kaget kan? Kaget. Saya juga kaget. Tapi ya namanya rezeki, nggak akan ada yang tahu siapa yang berangkat umroh duluan. Makanya jangan pernah memandang rendah saya. Nih lihat, semua barang saya beli ini khusus buat berangkat umroh. Ini mau kena? Saya pakai, saya coba. Nanti kan di Mekah saya harus bolak-balik pakai mukena, ya kan? Bagus kan, Bu? Bu Rani di Mekah tuh nggak pakai mukena, pakaiannya pakaian ihram. Denger tuh. Sirik aja. Ya terserah saya. Yang umrah itu saya. Saya mau pakai apa aja juga terserah saya. Rani! Oke, selangit. Ibu-ibu. Tapi ngomong-ngomong ya, si Rani itu dapat duit buat umroh dari mana ya? Aja nggak pernah. Lagu-laguan mau umroh ya? Curiga saya. Tapi ya udahlah, ntar aja ngurusin Rani. Ayo. Allah. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa bapak-bapak? Niat saya aneh seperti itu. Pak Haji, saya selaku RW di sini mendapat kabar yang kurang sedap tentang Pak Haji. Kabar yang tidak sedap itu adalah Pak Haji telah kong kali kong dengan pengelola pembangunan masjid. Untuk menekan biaya renovasi masjid. Astagfirullahaladzim. Dapat isu dari mana bapak-bapak? Saya sudah puluhan tahun jadi pengurus masjid. Dan saya nggak pantas melakukan hal seperti itu. Pak Haji, saya selaku RW di sini juga tidak mau asal nuduh. Tetapi saya juga tidak mau ada kebohongan di masjid kita. Makanya untuk itu, kami mau meriksa semuanya dengan seksama. Termasuk meriksa Pak Haji. Maaf Haji ya. Silakan. Astagfirullahaladzim. Ini uang siapa ini? Pak Haji, jangan sok kaget gitu Pak Haji. Pak Haji nggak tahu apa pura-pura nggak tahu. Udah cukup sandiwaranya Pak Haji. Sekarang jelaskan ke kita dari mana uang sebanyak ini. Demi Allah, demi Rasulullah. Saya nggak pernah naruh uang ini di tas saya. Saya nggak pernah korupsi uang masjid. Saya puluhan tahun jadi pengurus. Saya nggak pernah korupsi. Saya... Haji? Haji? Pak Haji? Pak Haji? Ada apa ini? Pak Haji? Pak Haji? Pak Haji. Pak Haji ini ketangkep tangan korupsi uang masjid.
Tidak mungkin dia melakukan perbuatan ini. Pak Haji, Pak Haji. Astagfirullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doain ya Bu, biar selamat sampai sana. Kalian nabungnya yang banyak, biar bisa nyusul umroh. Kayak kita ya Pak. Kayak, jangan jajan terus, nabung. Titip rumah ya. Ih, gak punya perasaan banget ya. Haji Manden lagi makamin, malah dia senang-senang begini aja mau berangkat umroh. Tapi hebat ya. Cuma pengurus masjid aja bisa umroh. Duit dari mana mereka? Ibu, dengar Mona deh. Jangan-jangan mereka itu bersenang-senang pakai duit kas masjid. Wah, bisa juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, sangat nggak baik kalau kita itu seuzon sama orang lain. Apalagi orang yang kita omongin itu tetangga kita sendiri yang akan berangkat umrah. Jadi lebih baik kita doakan aja yang terbaik agar mereka bisa selamat dalam perjalanan ibadah dan juga perjalanan pulang. Ilham, apa mereka bisa selamat? Mereka berangkat umroh dengan cara yang salah. Misalnya duit korupsi. Astagfirullahaladzim, bukan begitu Bu. Alah, udah, gak usah kebanyakan ngomong deh kamu. Sosok nasehatin segala, hah? Ilham, kamu tuh ngajak, kamu tuh mantan narapidana, ngerti nggak? Kamu pikir dengan kamu jadi penggali kubur terus sahabat kamu itu diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala? Hah? Enggak, belum tentu. Astagfirullahaladzim. Bu, saya mohon sama kalian, tolong kalian jangan pernah seuzon sama orang lain. Itu aja kok. Alah, berisik, kebanyakan ngomong. Ayo Bu, ayo. Anejo. Syukron. Alhamdulillah, syukron. Syukron, Mister. Syukron. Pak, kalau bisa kita dapat kain penutup Ka'bah, Pak. Nanti kita jual di Indonesia kain penutup Ka'bah. Pasti laku keras, Pak. Semua orang pasti pengen membelinya. Kan kain penutup Ka'bah itu terkenal di seluruh dunia, Pak. Semua orang pasti pengen dapatkan khasiat dan manfaatnya. Terus? Lah kok terus sih, Pak? Ya kita colong. Sekarang? Aduh, Pak. Tahun depan. Ya sekarang. Kita umrohnya sekarang kok. Ayo. Bapak duluan. Ya Allah. Berikanlah rezeki hamba ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Cepat. Antum saja. Julan. Pak Ibrahim, itu bukannya Pak Salman sama Bu Rani. Kenapa mereka ditangkap petugas ya? Sarik. Kenapa dia ditarik-tarik? Jangan-jangan dia motong kain penutup Ka'bah itu. Sarik. Pak! Betul, kayaknya mereka ditangkap. Pak! Pak Haji Ibrahim, tolong kami. Tolong bilang sama polisi-polisi itu kalau kami terpaksa mengambil kain Ka'bah karena anak kami sakit parah, Pak Haji. Kami percaya kalau kain Ka'bah itu bisa memberikan kesembuhan buat anak kami.
Iya Pak Haji, karena memang tujuan kami umroh itu untuk kesembuhan anak kami lagi sakit parah Pak Haji. Kita udah berobat kemana-mana, udah ke banyak rumah sakit, tapi nggak sembuh juga Pak Haji. Jadi tolong Pak Haji, tolong kita. Baik, saya akan coba bicara dengan mereka. Tapi saya harap keterangan kalian itu jujur. Kami jujur Pak Haji, kami jujur. Kami nggak mungkin bohong Pak Haji. Makanya kami mengemis karena kami kehabisan dana buat pengobatan anak kami ya Pak. Sebentar, saya akan coba bicara. Saya sudah bicara dengan Askar dan atas belas kasihan mereka, kalian akan dilepaskan. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Haji. Terima kasih ya Pak Haji. Terima kasih. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Pak. Tapi ingat, kalau kalian tertangkap mencuri lagi, maka tidak ada ampun bagi kalian. Mereka akan memberikan sanksi penggal tangan buat kalian. Dan seandainya keterangan kalian itu bohong, mereka bersumpah demi Allah, maka biar Allah yang menghukum kalian. Iya Pak Haji, kami berjanji kami tidak akan melakukannya lagi. Makasih ya Pak Haji. Makasih Pak. Mari Pak Haji. Terima kasih ya Pak. Makasih ya Pak, kami berjanji nggak akan mengulanginya lagi. Ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana ini Pak? Gagal. Kain penutup Ka'bahnya malah disita sama polisi. Iya, Bu. Bagaimana kalau kita ngemis aja di sini? Biar kita pulang. Oh, duit banyak. Iya, satu-satunya cara cuma itu, Pak. Kalau kita berani ambil kain Ka'bah lagi, nanti tangan kita dipotong. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ana dengar tadi Bapak membutuhkan kain penutup Ka'bah untuk mengobati anak Bapak. Seberapa besar yang Bapak butuhkan kain itu? Tapi sebelumnya maaf Pak, Bapak ini siapa ya? Nama saya Jumadi. Ana asal Indonesia. Ana sudah lama tinggal di sini. Ana punya kain penutup Ka'bah itu Ana dapatkan 2 tahun yang lalu. Tapi tidak gratis. Ya, harganya sekitar 6.000 rial atau sekitar 20 juta rupiah. Mahal banget Pak. Bisa kurang nggak? Soalnya buat anak kita lagi sakit Pak. Iya. Kita udah kepepet banget nih Pak. Ya bisa. Sekitar 5.000 rial, 5,000 rial. Atau sekitar 17 juta rupiah. 17 juta. Coba lihat. Ada nggak uang segitu? Ya, ada Pak kalau 17 juta, tapi dijamin asli kan? Asli, dijamin asli. Ya udah Bu, kasih Bu. Ini kainnya Pak. Bagus, ajib. Alhamdulillah Pak, kita jadi kaya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak Salman, Bu Rani baru pulang umroh. Iya nih. Enak ya udah pergi ke tanah suci, oleh-olehnya mana? Enak aja minta oleh-oleh. Kalian pikir saya pergi ke Mekah itu nggak pakai duit? Terus beli oleh-oleh itu nggak pakai duit? Sekarang coba ya kalian hitung. Kalau saya harus membelikan 1, 2, 3 oleh-oleh, berapa banyak uang kami yang terbuang sia-sia? Enak aja. Biasanya kan pulang dari umroh bawa oleh-oleh. Emang itu kewajiban. Dengar ya, asal kalian tahu, kita tuh di sana ibadah sepanjang hari. Boro-boro mikirin oleh-oleh. Buat minum kaki aja dari masjid, kita tuh rugi. Iya. Makanya, sekarang salaman lagi. Mumpung masih ada berkah.
Ayo, cepat. Sombong amat. Nggak apa-apa, nggak mau dapat berkah. Bro, Wan. tolongin gua bro, bantuin gua bikin laporan renovasi keuangan masjid bro. Lu ngomong apa sih Wan? Besok pagi pengurus masjid minta gua datang bro. Mereka minta laporan keuangan renovasi masjid bro. Gua mohon bro, tolongin gua. Ini masalah hidup dan mati bro. Udah gampang itu Wan, gampang. Tenang aja. Ya, sekarang gue masuk dulu ya. Ayo Bu. Bro. Akhirnya kita bisa kaya raya dengan kain ini, Pak. Bukan kaya lagi Bu, tapi tajir melintir. Nah Bu, kita akan makin kaya kalau kain Ka'bah ini kita potong kecil-kecil. Terus kita bilang, setiap potongan ada khasiatnya. Sekarang ambil gunting Bu. Iya Pak. Kita kaya. Loh, lu malah main handphone, guntingnya mana? Main handphone apaan sih, Pak? Rani tuh lagi ngirim pesan ke semua sosial media Rani. Kalau Rani jual kain Ka'bah. Nih, Rani upload di Instagram, di Facebook, di Twitter. Itu sosial medianya Bapak juga. Oh iya, oke. Bener Bu, mau ngasih angkat. Iya. Kita kan baru pulang dari Mekah kan? Masih mau padang pasir gitu. Oke, beres. Ada pesan Pak dari Mas Sigit. Ran, mau dong kain Ka'bahnya? Ada berapa banyak? Kemarin bos aku nyari. Dia berani bayar. Bu, kenapa Bu, kenapa? 200 juta, Pak. 200 juta, Bu. 200 juta. Kita kaya Bu. Buruan balas Bu. Bilang, ini asli, banyak khasiatnya. Bisa wibawa, naik pangkat, naik rezeki. Udah cepet balas cepat. Balas gimana? Tangan Rani gemeter 200 juta. Aduh. Ya. Coba kamu cek lagi. Oke Pak. Mas Sigit, pokoknya dijamin kain ini asli. Baru kemarin pulang dari Mekah kita. Ya kan Bu? Iya Mas Sigit, kita susah payah lo dapat kain itu. Kemarin kita hampir masuk penjara dan tangan kita hampir dipotong sama polisi Arab. Tapi untung kita selamat dan dapat kainnya. Gak usah ragu Pak, kain ini asli. Apalagi khasiatnya Pak, bisa naikin wibawa, keselamatan, kesehatan. Pokoknya banyak deh Pak. Coba cek Haris. Bagus Pak, asli. Mas Salman, Mbak Rani, saya percaya kain ini penutup Ka'bah. Dan saya akan bayar langsung 200 juta sesuai perjanjian. Kalau nggak percaya, boleh dihitung lagi. Nggak usah dihitung lagi. Kami percaya kalau sama Mas Sigit. Ya udah, kami permisi dulu ya. Makasih ya Mas Sigit. Mas, makasih ya. Makasih Mas. Makasih ya. Pak Haji Salim, Pak RW, dan para pengurus masjid lainnya. Silakan dibaca laporan keuangan yang sudah saya buat. Saya paham, banyak terdapat perbedaan antara laporan keuangan yang sudah saya buat dengan kwitansi pembayaran dan material. Jujur, saya akui itu. Saya mohon maaf kepada seluruh pengurus masjid. Belakangan ini, hidup saya nggak pernah tenang. Saya sudah berbohong kepada seluruh pengurus masjid, terutama pada almarhum Haji Mardani. Haji Mardani nggak salah, Pak. Yang salah, saya dan Salman. Salman udah fitnah Haji Mardani karena dia takut ketahuan korupsi. Uang hasil renovasi masjid ini dipakai untuk umroh, Pak. Fitnah, Pak. Itu fitnah. Saya nggak pernah melakukan itu, Pak RW. Lu udah bohongin gua, bro. Lu bilang istri lu sakit kanker stadium 3 apalah. Mana buktinya? Sehat-sehat aja. Enggak.
Saya nggak terima Pak RW. Saya nggak pernah ngomong begitu sama Iwan. Saya nggak pernah minta bantuan Iwan sedikit pun, apalagi komisi Pak. Bapak kan tahu, tiap hari saya ada di masjid Pak. Urusan kerjaan itu urusan Iwan, Ustadz Salim, dan Haji Mardani. Jangan-jangan situ sendiri yang memfitnah Haji Mardani sampai Haji Mardani meninggal, iya kan? Jangan-jangan situ sendiri yang korupsi. Bisa-bisanya nuduh suami saya. Suami saya itu loyal sama Majid, gak mungkin dia korupsi. Situ yang korupsi. Saya bersumpah, Pak, demi Allah, Salman sudah fitnah Haji Mardani. Gua juga berani sumpahan. Gua baru pulang umrah sama bini gua. Kalau gua bohong, gua pasti kena azab. Sudah. Kalian itu jangan bertengkar di sini. Masalah ini harus diselesaikan dengan hati yang tenang. Kalau situasinya, kondisinya panas seperti ini, masalah ini nggak bakalan kelar. Maaf, kalau saya boleh usul, bagaimana kita membentuk tim investigasi saja, agar kita bisa menemukan bukti-bukti dan juga keterangan yang sebenarnya. Dan kita sebagai warga, kita juga wajib untuk meluruskan nama baiknya almarhum Haji Mardani. Kalau ternyata emang Haji Mardani tidak bersalah, bagaimana? Tukang gali kubur, diam lu, gak usah ikut campur. Pak Salman, saya setuju dengan yang dikatakan oleh Il. Nanti akan kita cari bagaimana caranya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Sekarang, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian silahkan kembali pulang ke rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener nih Pak, kain ini bisa nyembuhin penyakit. Karena anak saya sakit bertahun-tahun, nggak sembuh juga Pak. Ini kain sangat mujarab Pak. Khasiatnya Pak, buat nyembuhin sakit, Bisa tolak juga. bala, buat rezeki, macem-macem Pak. Semua bisa. Berapa Pak harganya? Ya karena tinggal satu Pak, 75 juta Pak. Mahal amat Pak, nggak boleh kurang Pak. Bisa Pak, ini tinggal satu-satunya Pak. Kemarin ada yang nawar Pak 100 juta, saya nggak kasih Pak. Ya karena saya kasihan sama Bapak, anaknya sakit. Ya buat Bapak aja lah. Udah, nggak usah kebanyakan mikir. Pak, kalau uang hilang itu bisa dicari. Tapi kalau nyawa anak hilang, mau cari di mana coba? Tuh Pak. Udah, beli aja. Ya sudah Pak Salman, saya mau ambil. Sebentar ya Pak, saya mau ambil uangnya. Ya Pak, ya Pak. 75 juta Pak. Bangun, Dek. Adek. Bangun, Dek. Bu, saya sudah beli kain kiswah Ka'bahnya. Kain ini banyak khasiatnya Bu, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Alhamdulillah. Semoga anak kita cepat sembuh ya, Pak. Tapi gimana cara pakainya, Pak? Cukup dicelupkan, lalu diminumkan ke pasien Bu. Tapi, Pak, anak kita lagi kritis. Gimana kita mau ngasih minum? Dokter aja ngelarang, kita nggak boleh kasih minum, Pak. Kata pemilik kain ini, dicelupkan aja Bu, lalu diminumkan. Buruan sana ambil airnya, demi kesembuhan anak kita Bu. Iya, Pak, ya. Cepat ya Bu. Kita berdoa saja Bu, dengan kain Ka'bah ini, semoga anak kita kelak sembuh ya Bu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nak, Bu anak kita, panggil dokter Bu. Dokter, dok, tolong anak saya dok. Dok, tolong anak saya dok. Ini harus dipindahkan segera ke ruang isolasi. Pak dokter, Pak. Gimana dok? Kami sudah periksa secara teliti mengapa pasien menderita kejang-kejang. Ternyata penyebabnya adalah cairan yang dimasukkan ke dalam mulut pasien.
Mungkin itu pengaruh dari debu-debu yang menempel pada kain kiswah yang ibu celupkan dalam air untuk diminumkan kepada pasien. Bapak dan ibu tahu kan kondisi pasien dalam keadaan kritis. Seharusnya bapak dan ibu tidak nekat melakukan tindakan itu. Tapi dok, kata penjual kain itu dok, kain itu bisa nyembuhin semua penyakit dok. Iya Pak Adi, saya tidak menyalahkan keyakinan Pak Adi, tapi kenyataannya kain itu kotor dan mungkin mengandung banyak virus-virus jahat yang masuk dalam tubuh pasien. Selain itu, dalam kondisi kritis, tidak boleh pasien diberi minuman atau makanan secara langsung. Itu bahaya bagi keselamatan pasien. Bu, terus dok, anak saya gimana dok? Maaf Bu, kami tidak bisa berbuat banyak untuk menolong. Kami sudah berusaha keras. Tapi apa daya, urusan umur Tuhan yang menentukan. Ayo ke rumah Salman. Kita tuntun Salman. Ayo kita bersama. Ayo kita Ya, dasar dia, penipu dia. Ke rumah dia yuk. Kurang ajar dia, penipu dia. Sebentar. Ini bapak-bapak mau pada kemana? Emangnya ada apa? Ilham, kami ini mau ke rumah Salman. Gara-gara dia, anak saya jadi meninggal. Iya Ilham, dia itu seorang penipu. Dia sudah jual kain penutup Ka'bah. Katanya asli dan ada khasiatnya. Tapi mana buktinya? Nggak ada. Bener itu. Saya sudah beli mahal dengan harga yang mahal sama dia. Saya juga rugi banyak gara-gara dia. Puluhan juta uang saya habis gara-gara dia. Saya akan tuntut dia malam ini juga. Ayo dia. Ayo sekarang sama dia. Ayo. Uang kita banyak, Pak. Dengan uang ini kita bisa umroh lagi. Kita ambil kain kiswah lagi. Kita dapat kaya. Bakal makin kaya, Bu. Bakar. Sini, bakar. Keluar penipu lu. Salman, keluar Salman. Gara-gara lu ya anak gue meninggal, gak bisa sembuh. Kita, Bu. Kita lihat ke depan, Pak. Gara-gara lu ya anak gue meninggal, gak bisa sembuh. Pak, gimana, Pak? Banyak orang, Bu. Ayo, kita makan aja. Orang aja. Pak, itu orang-orang yang beli kain kiswah kita, Pak. Iya. Lempar-lempar obor, Bu. Pak, kita gimana, Pak? Pak, kita kabur lewat belakang aja, Pak. Cepat. Gak ada suara dia. Jangan sampai dia lolos. Kita makan aja. Itu dia orangnya. Ayo kita kejar. Ini makannya. Bu, mereka ngejar, Bu. Pak, cepetan, Pak. Bu. Kita gimana, Pak? Bu. Bu. Dasar penipu. Astagfirullahaladzim. Capek. Ini baru pasangan suami istri yang benar-benar jodoh. Betul. Sehidup semati. Ya kan? Matinya bareng, nepunya juga bareng. Betul. Lu berdua tuh gak boleh ngomong kayak gitu. Kenapa? Gak baik. Nggak baik kan kalau gua ngebohong. Ini gua ngomong kan sesuai dengan kenyataan. Iya. Lagian kan ini kan lu kenal nih, Am. Mending lu ceritain ke kita, Am, keburukan mereka, Am. Biar ada obrolan gitu. Biar gak bete. Bul, Mil. Kalau orang udah meninggal, yang diingat itu harusnya yang baik-baiknya aja. Kejelekannya nggak usah. Lu
dulu tuh, Bul. Kan lu berdua tahu, yang mencatat amal ibadah manusia itu selama hidupnya adalah malaikat utusan Allah. Kita cuma manusia nggak baik ngomonginnya. Dengerin tuh, Bul. Dengerin tuh Bul. Lu kan yang nanya keburukannya. Kan lu yang mulai. Pusing gua ngobrol sama lu, Am. Ngomongin orang hidup salah, ngomongin orang mati juga salah. Dengan gua macul. Cek aja lu, ah. Gua kan ngomongin yang bener. Ngomong-ngomong, Am. Lu lagian belum dapat panggilan kerja emangnya? Gue ini sebagai temen ya, kayak kurang srek gitu ngeliat lu kerja kayak begini. Asa kurang pantes gitu, Am. Pinter lu. Lu nih ya, postur lu tinggi. Badan lu bebidang, kayak sawah. Lu kagak cocok kali kubur. Lu minimal tuh jadi model. Mentok-mentok lu jadi artis. Lu berdua bisa aja. Ya jujur sih sebenarnya gue udah nge-apply kemana-mana. Tapi nggak tahu belum ada yang tembus. Ya lagian siapa yang mau terima gue? Mantan narapidana, mantan pecandu narkoba. Terus ijazah gue ijazah pesantren. Susah lah cari kerja gue. Tapi kan lu kan dulu pernah kuliah, Am. Ya pernah tapi di DO gue. Hah? Ode lu? DO drop out. Kalau Ode mah udah kita galiin. Ini jenazah belum datang ya, Am. Ini kan udah mau selesai kita ngegaliinnya. Mendingan lu samperin deh, Am. Lu kasih tahu biar buru-buru. Iya. Ya juga ya. Yaudah gue susul dulu ya. Iya udah biar gue kelarin. Baru hujan lagi. Iya udah biar gue kelarin. Mil, bantuin lu. Duduk aja. Kerja, Bul. Oke mandor lu. Asal kerja-kerja aja lu. Jalan dulu ya. Ye, hati-hati, Am. Yuk. Mila. Mila. Kamu mau kemana? Mau ngeliat di masjid, Mah. Mila, udahlah. Kamu nggak usah cari-cari alasan. Mama tahu pasti tujuannya lain kan? Kamu nggak usah ngebohongin Mama. Kamu kan anak Mama. Mama tahu banget sifat kamu. Maksud Mama apa? Mila, kamu pasti mau ketemu sama anak laki-laki itu kan? Ayo dong Mila, kamu harus sadar. Kamu harus bergaul sama orang-orang berbobot. Jangan sama anak-anak berandal apalagi tukang kuburan begitu. Malu dong. Mending kamu bergaul deh sama teman-teman kuliah kamu. Itu lebih baik sayang. Mama nih ngomong apa sih? Mah, Mila itu mau ngelayat ke masjid. Semalam pas Salman sama Ibu Rani meninggal. Ya kalau Mama nggak percaya, Mama ikut aja. Lagian Mama sebagai tetangga ya harusnya Mama tuh ikut. Apalagi kan Papa lagi di luar kota. Harusnya Mama itu mewakili Papa. Mama nggak enak dong sama tetangga. Oh, berarti harus nyumbang lagi dong. Ya, yang penting Mama ikut aja, ya. Mama sibuk gak bisa. Kok gitu sih, Mah? Ya udah deh. Mila pergi dulu ya. Iya. Assalamualaikum, Mam. Waalaikumsalam. Bang Ilham? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Abang mau kemana? Abang mau ke tempat jenazah. Soalnya sampai sekarang jenazahnya belum dibawa ke tempat pemakaman. Kamu sendiri mau kemana? Sama, aku juga mau ke tempat jenazah. Tapi mau jemput Ma'awa dulu ke rumah Abang. Gitu ya? Jece, ketahuan ya pacar pinggir jalan. Emangnya Neng Carmila nggak takut sama mamanya apa? Kan mamanya Neng Carmila nggak setuju kalau Neng pacaran sama Ilham. Kita nggak pacaran kok. Tadi cuma kebetulan ketemu aja. Nah, kebetulan. Jangan-jangan janjian nih. Maaf Bang, aku permisi dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi dulu Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Ya sudah, kita perbaiki saja lagi. Mari kita mulai lagi sholat jenazahnya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Sepertinya jenazah ini tidak mau disolatkan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pak Ustadz, ini udah disolatkan kan? Kenapa belum dibawa ke pemakaman? Soalnya di luar kan mendung, takutnya hujan. Ini Am, mayatnya sangat aneh. Seperti tidak mau disolatkan. Iya Bang Ilham, jenazahnya tuh gemetar terus. Apapun yang terjadi, jenazah ini tetap harus kita solatkan. Allahu Akbar. Ya sudah, kita coba solatkan lagi. Benar kata Pak Ustadz. Apapun yang terjadi, kita harus tetap menyolatkan jenazah ini. Karena dalam Islam hukumnya adalah fardu kifayah. Ya sudah, ayo kita coba lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kok ini enggak gempa? Sudah masuk gempa. Masuk dia masih goyang lah. Astagfirullahaladzim. Ada gempa ya Pak. Bercanda apa ini Pak ya? Ada apa ya ini? Assalamualaikum. Nih Mak, Karmila bawain makanan spesial buat Mak. Mana teh kalau masuk ke rumahnya, assalamualaikum. Ya teh nyelonong wae. Mak udah siap belum? Sulap. Kita teh mau ke kuburan. Ih, sanes nonton sulap atuh. Iya Mak, kita emang mau ke kuburan. Mawa udah siap belum? Sayap? Mana teh tahu pisannya. Mak teh emang doyannya teh sayap ayam. Mak Awa udah siap belum? Ayo berangkat. Cicing atuh, ulah teriak-teriak gitu. Mak teh masih dengar. Mak, itu Mak kata warga, jenazahnya Polani sama Bang Salman susah disolatin Mak. Terus udah gitu sempat ada gempa. Astagfirullahaladzim. Sumpah, sah lu disumpahin. Gempa Mak, gempa. Gempa, ada gempa. Gempa Mak. Iya. Kan bilang atuh dari tadi. Ayo, kita berangkat sekarang. Ayo. Bener ya? Mama? Bener-bener kamu nih. Ternyata memang benar kecurigaan Mama. Kamu tuh udah ngebohongin Mama. Keterlaluan banget. Bilangnya ke masjid, mau ngelayat. Ternyata di sini. Kenapa? Kaget ya Mama tahu? Mama, Karmila nanti ke masjid kok buat ngelayat. Tapi tadi Karmila janji sama Awa, Karmila mau jemput Ma Awa dulu. Kenapa? Mau bilang janjian? Mau janjian sama siapa? Sama Ilham? Mila, sampai kapanpun Mama tidak akan pernah setuju ya kamu sama laki-laki itu. Apa kerjaannya? Cuman penggali kubur, lihat nih rumahnya. Udah mau roboh, orang miskin. Gak setuju Mama tuh. Mama gak boleh ngomong kayak gitu. Apa? Siapa yang pacaran sih? Orang aku cuma jemput Ma Awa doang. Udah diam, gak usah ngebantah. Kamu mau jadi anak durhaka? Celaka? Hah? Bener. Udah, daripada kamu celaka, sekarang sepedanya ditinggal ya. Kamu ikut sama mama kamu. Daripada nanti kamu jadi anak durhaka kalau ngelawan mama kamu. Sok atuh. Ayo cepet. Ayo. Ayo. Gak mau, masuk, Mama apaan sih? Mau nanti sendirian, Ma. Cepetan, masuk. Bapak, ingat. Allah tidak akan pernah mencelakai hambanya yang sedang beribadah kepadanya. Iya benar. Tapi Pak Ustadz, kenapa jenazah Rani dan Salman jadi susah? Dan bahkan seperti tidak mau disolatkan ya Bapak-Bapak? Pak Ustadz, apa mungkin mereka saat hidupnya sering merecehkan Ka'bah? Bapak, Allah itu maha tahu. Jadi hanya Allah yang mengetahui apakah semua ini azab atas perbuatan mereka dulu. Ham, ada apa? Jenazahnya susah diangkat. Susah diangkat? Betul. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya udah, saya bantu coba angkat.
Ada apa ini, Ham? Gak tau Pak Ustadz. Jenazahnya nggak bisa diangkat, kayak berat banget. Masa iya? Bener. Coba saya bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Berat banget. Gak kuat saya juga nih. Gimana ya Pak Ustadz? Ya Allah, udah nyolatnya susah, nguburinnya juga susah. Masa jenazah mereka gak bisa diangkat? Itu pasti karena dosa mereka yang kelewat berat. Yang saya dengar-dengar nih, waktu umroh itu mereka nggak ibadah. Masa sih? Iya, mereka malah nekat nyolong kain Ka'bah. Ya Allah. Pak Ustadz, kalau jenazah ini tidak bisa diangkat, ntar lama-lama bisa jadi bangkai di sini. Iya betul. Kalau boleh usul Pak Ustadz, gimana kalau kita tanyakan kepada seluruh warga di sini? Siapa tahu salah satu warga di sini masih memiliki rasa sakit dan juga rasa dendam yang besar kepada kedua jenazah ini. Setelah itu kita minta kepada dia agar dia bisa memaafkan kedua almarhum ini. Baiklah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepada seluruh warga di sini, apakah masih menyimpan rasa dendam ataupun sakit hati kepada kedua almarhum ini? Kalau ada, tolong dimaafkan. Saya, Pak. Sekarang jelaskan ke kita dari mana uang sebanyak ini. Demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak pernah naruh uang ini di tas saya. Saya nggak pernah korupsi uang masjid. Saya puluhan tahun jadi pengurus. Saya nggak pernah korupsi. Saya... Pak Haji, ayo. Saya sakit hati sama mereka. Saya benci sama mereka. Karena mereka, suami saya Haji Mardani meninggal dunia. Dan saya terus-menerus menyupai mereka. Supaya mereka sulit dikubur. Sampai kapanpun saya nggak akan maafkan mereka. Astagfirullahaladzim. Gimana Pak Ustadz? Haji Mardaninya tidak memaafkan? Ya sudah, biarkan saja. Mungkin beliau sedang emosi. Biar saya nanti yang akan bicara dengan beliau. Sekarang yang penting bagaimana caranya kita bisa mengangkat kedua jenazah ini ke makam. Sekarang juga. Gini aja Pak Ustadz. Gimana kalau kedua jenazah ini kita tarik pakai tali aja, agar bisa segera dikuburkan. Gimana? Baiklah. Mari. Bang Oglek, Bang Rahmat, tolong cariin tali ya. Ya. Sesungguhnya kafirlah bagi orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih, putra Maryam. Sedangkan Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu adalah kafir. Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Tempatnya ialah neraka.